Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan salat sunnah. Itu setelah kita melaksanakan salat fardu yang 5 waktu, maka di luar itu kita pun dianjurkan untuk mengerjakan salat-salat sunnah, terutama sunnah rawatib yang istilahnya mendampingi salat fardu, baik secara yang qobliyahnya atau sebelum pelaksanaan salat fardunya, atau juga yang setelahnya yang disebut dengan sunnah ba'diyah. Mari kita perhatikan keutamaan yang sangat luar biasa yang Nabi kita SAW sabdakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min abdin muslimin, tidak ada seorang hamba yang muslim, yusolli lillah, dia mengerjakan salat karena Allah, kulla yaumin, setiap harinya, sintai asyrata rakaatan, yaitu sebanyak 12 rakaat. Dalam hal ini yang dilakukan adalah salat qobliyah dan salat ba'diyah, atau yang disebut dengan sunnah rawatib. Memang sunnah rawatib ini ada yang muakkadah, yang sifatnya ditekankan, dan ada pula yang ghair muakkadah, ini yang sunnah biasa yang ini tidak ditekankan. Namun 12 rakaat yang dimaksud tentu terutama salat sunnah rawatib yang muakkadah. Tatawuan, yaitu salat sunnah yang bukan fardu atau di luar daripada yang fardu, tatawuan. Ghaira faridatin, bukan yang difardukan. Illa, melainkan kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan membangunkan bagi orang tersebut rumah di dalam surga. Atau illa bunyalahu baitun fil jannah, melainkan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Ya, sudah dipastikan orang yang dibangunkan rumah di dalam surga, pasti dia juga akan menghuninya, akan menempatinya, alias akan menjadi ahli surga. Ini keutamaan manakala kita rajin mengerjakan salat sunnah rawatib, terutama yang muakkadah, ya, setelah kita juga melaksanakan sebelumnya atau setelahnya, yaitu salat fardu yang 5 waktu. Jadi memang wali-wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa itu tentu sangat bersemangat, sangat antusias untuk melakukan ibadah kepada Allah
dan menjalankan ketaatan kepadanya, tidak hanya mencukupkan yang fardunya saja, akan tetapi juga yang sunnahnya. Sehingga Allah pun sangat mencintai mereka. Cintai para walinya yang beriman dan bertakwa. Di samping itu juga kita lihat sholat tahajud, sholat witir yang dikerjakan di malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir menjelang waktu subuh. Ini pun keutamaannya sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16 hingga ayat yang ke-17, yang kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka para hamba Allah yang beriman itu bangun malam tidak badannya tidak nempel di tempat-tempat tidur atau ranjang-ranjang atau kasur-kasur, karena mereka bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat tahajud dan juga salat witir. Yad'una rabbahum, mereka menyeru beribadah kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, baik disertai didasari dengan rasa takut dan juga rasa berharap, rasa takut terhadap azab Allah dan rasa berharap terhadap rahmat dan surga serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, dan sebagian dari apa yang razaqnahum kami Allah rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Di samping mereka rajin berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah, mengerjakan salat yang 5 waktu dan juga sunnah-sunnah rawatibnya, bahkan di malam hari pun mereka mengerjakan salat tahajud dan witirnya. Bukan hanya itu saja, bahkan mereka pun berhablum minan nas, hubungan baik dengan sama manusia dengan gemar berinfak dan juga bersedekah. Maka Allah katakan, fala ta'lamu nafsun, maka tidaklah seorang jiwa mengetahui, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati ayun, dari bidadari surga yang sangat menyenangkan hati dan membahagiakan jiwa manakala memandang dan menatap kecantikan mereka. Jazaan bima kanu ya'malun, dan itu sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka amalkan semasa hidup di dunia. Terlebih, yakni mereka menyempatkan diri untuk meninggalkan tempat tidurnya demi bermunajat kepada Allah, mengerjakan salat tahajud dan juga salat witir. Ini keutamaannya yang sangat luar biasa. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram, yaitu di bulan Allah yang bernama bulan Muharram, dan tentu di sana ada yang disebut dengan puasa Asyura dan sekaligus juga Tasu'a, tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu puasa sunnah yang paling afdal setelah puasa Ramadan tentunya.
Begitu juga wa afdhalus sholati ba'dal faridah, dan seutama-utama salat setelah salat fardu yang 5 waktu adalah salatul lail, salat malam hari yang dimaksud adalah salat tahajud dan juga salat witir, terutama yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir menjelang waktu subuh. Ini yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi kita SAW pun bersabda di dalam hadis yang sahih. Yang lainnya masih di dalam riwayat Imam Muslim, namun bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita SAW bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril lail." Barang siapa yang khawatir atau takut tidak bisa bangun malam di akhir malam, ya nggak bisa bangun malam, fal yutir awalahu, maka hendaklah dia mengerjakan witir, sholat witir di awalnya atau sebelum dia tidur. Kalau dikhawatirkan tidak bisa bangun malam. Wa man tami'a an yaquma akhirahu, dan barang siapa yang tentu ada harapan semangat untuk bisa bangun di akhir malam, fal yutir akhiral lail, maka hendaklah ia mengerjakan salat witirnya di akhir malam atau sepertiga malam terakhir nanti menjelang waktu subuh. Fa inna salata akhiril lail masyhudah, karena sesungguhnya salat di akhir malam menjelang subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat, dan ini mengandung keutamaan tersendiri. Wa dzalika afdal, dan yang demikian itu adalah yang lebih utama. Artinya jangan sampai salat witir ini kita tinggalkan sama sekali. Makanya kalau ternyata kita khawatir tidak bisa bangun malam, ya, maka silakan kerjakan salat witirnya sebelum kita tidur. Dan kalau kita insya Allah yakin akan bisa bangun malam, maka afdalnya salat witir di saat menjelang subuh. Kiranya demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.